Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 581. Masuknya Xiao Chen tidak diduga oleh banyak orang. Terutama Xia Xiyun, dia hampir curiga kalau dia sedang bermimpi. Dalam hatinya, dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Kok Xiao Chen bisa muncul di sini? Mungkinkah aku terlalu merindukanmu dan berhalusinasi? Lan Qianqian, yang termuda dan paling belak-belakan, adalah yang pertama bereaksi. Ia berseru kaget, kau. Beraninya kau muncul di hadapanku. Lan Qianqian percaya bahwa Xiao Chen takut mati dan melarikan diri dari medan perang terakhir kali. Setelah melakukan tindakan tidak setia seperti itu, kebanyakan orang akan merasa malu dan bersembunyi, tidak berani menemui siapapun. Tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tidak tahu malu, dan sekarang dia muncul di hadapannya dan saudara perempuannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar ini, Xiao Chen melirik Lan Qianqian lagi. Namun, dia masih tidak mengatakan apa-apa, mengabaikan Lan Qianqian dan berkata kepada Xia Xiyun, "Xiyun, ikuti aku." Kata-kata, "ikuti aku," begitu menguasai sehingga itu bukanlah sebuah pertanyaan tetapi lebih seperti permintaan yang tidak dapat ditolak. Xia Xiyun tiba-tiba tersadar dan akhirnya yakin bahwa orang yang berdiri di depannya benar-benar Xiao Chen. Ia sangat bahagia. Ada begitu banyak kata yang tidak dapat diungkapkannya, jadi dia hanya mengangguk penuh semangat, berkata, dan berjalan menuju Xiao Chen. Hasil ini mengejutkan Lan Qianying dan Lan Qianqian. Apakah dia benar-benar orang yang disukai Xia Xiyun? Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? Kok bisa aneh gitu? Dengan kecantikan dan temperamen Xia Xiyun, dia punya begitu banyak pelamar. Mengapa dia harus menyukai orang seperti itu? Zhang Rong menatap Xiao Chen dengan tatapan sinis, seolah hendak meledak. Namun, ia akhirnya menahan diri dan membiarkan Xia Xiyun pergi bersama Xiao Chen tanpa sepatah kata pun. Zhang Zongsheng, tarik kembali kebaikan palsumu. Keluarga Xiaku tidak membutuhkanmu kali ini, haha. Xia Mingfeng tiba-tiba tertawa gugup, berdiri cepat, dan berjalan ke sisi Xiao Chen. Xiao Chen, senang bertemu denganmu. Keluarga Xia kami membutuhkan bantuanmu. Aku harap kamu bisa membantu kami demi Xiyun. Jelaslah bahwa Xiao Chen sengaja masuk ke sini untuk membawa Xiyun pergi, dan Xia Mingfeng langsung merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Jika Xiyun bisa dipercayakan kepada Xiao Chen, dia pasti bersedia melakukannya. Sedangkan untuk keluarga Zhang, mereka bisa pergi sejauh mungkin. Aku tahu. Aku akan menjelaskannya secara rinci saat kita kembali. Xiao Chen mengangguk ringan. Xia Mingfeng sedikit materialistis. Namun, selama dia tidak melawannya, Xiao Chen tidak peduli apakah dia seorang materialis atau bukan. Xiao Chen tidak langsung pergi. Tatapannya kembali tertuju pada Zhang Rong dan ia bertanya dengan tenang, "Siapa namamu?" Zhang Rong sedikit terkejut, lalu berdiri sambil tersenyum dingin dan memperkenalkan dirinya, "Nama saya Zhang Rong, apa yang bisa saya bantu?" Zhang Rong, bagus sekali. Kata Xiao Chen dengan nada yang tak bisa dijelaskan, "Aku akan memberimu saran setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Xiao Chen membawa Xia Xiyun dan Xia Mingfeng pergi, meninggalkan sekumpulan orang yang saling menatap dengan bingung. Bang! Zhang Rong tiba-tiba meninju meja makan, sehingga terjadi lubang. Lan Qianqian terkejut dan berkata dengan marah, "Zhang Rong, ada apa denganmu?" Zhang Rong mengalihkan pandangannya, menatapnya, dan bertanya, "Apakah kamu kenal orang itu? Siapa dia? Apa hubungannya dengan Xia Xiyun?" Entah kenapa, Lan Qianqian merasa sedikit tidak nyaman ketika Zhang Rong menatapnya, tetapi ia tetap memberanikan diri untuk bertanya dengan marah, "Kenapa aku harus memberitahumu? Apa aku mengenalmu dengan baik? Kamu?" Raut wajah Zhang Rong tampak kejam. "Xiao Rong." Zhang Zongsheng meraih Zhang Rong tepat waktu dan mengedipkan mata padanya. Zhang Rong akhirnya menyerah dan berkata kepada Zhang Zongsheng, "Ayah, cari tahu informasi tentang anak itu untukku." "Baiklah, saya akan memeriksanya." Zhang Zongsheng setuju. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya. Zhang Rong mendengus dingin dan pergi. "Ayah, lihat betapa sombongnya dia, kenapa ayah masih menurutinya?" Zhang Jun tidak peduli dengan hubungan Xiao Chen dan Xia Xiyun, tapi sikap Zhang Rong membuatnya terdiam. "Dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahku," dia selalu memanjakan Zhang Rong, meskipun dia jelas-jelas membenci Zhang Rong sebelumnya. "Xiao Jun, jangan bicara lagi, ayo kita pulang." Kata Zhang Zongsheng kepada Zhang Jun dengan suara berat, lalu berkata kepada Lan Xinghuai, "Kakak Lan, aku ada urusan lain hari ini, jadi aku pergi dulu. Urusan keluarga Lanmu, biar aku yang urus. Ayo kita pergi ke perusahaan Tianzeng besok dan bereskan semuanya." "Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu, saudara Zhang." Lan Xinghuai tidak tertarik dengan dendam lain, dia hanya peduli apakah keluarga Lan bisa memanfaatkan keluarga Zhang dengan baik. Sanzu memang besar, tetapi populasinya tidak banyak. Bahkan pada jam sibuk di malam hari, jalanannya belum tentu ramai.
Xiao Chen dan Xia Xiyun berjalan berdampingan, dan tak satu pun dari mereka berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun Xia Mingfeng membutuhkan bantuan dari Xiao Chen, dia tidak ingin mengganggu mereka berdua, jadi dia berjalan jauh di belakang dan mengangkat teleponnya untuk menelepon seseorang. Akhirnya, Xia Xiyun yang memecah keheningan dan bertanya, "Xiao Chen, kemana saja kamu dan Suster Yufei selama ini? Bukankah dia ikut pulang bersamamu?" "Tidak, dia tidak akan kembali untuk sementara waktu," kata Xiao Chen sambil menatap Xia Xiyun dan bertanya, "Apakah kamu sudah mulai berlatih juga?" Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xia Xiyun juga telah mengolah energi internal? "Saya khawatir dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari saudara Lan." "Ya," Xia Xiyun mengangguk. "Universitas Yanjing sudah membuka jurusan bela diri, tapi aku tidak belajar banyak di sekolah. Xiao Zhu yang mengajariku." "Jadi begitu." Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Universitas Yanjing adalah universitas terbaik di Tiongkok. Jika kita ingin memasuki era seni bela diri universal, program studi seni bela diri pasti akan dimulai di Universitas Yanqing terlebih dahulu. Ling Xiaozhu lahir di Longcheng. Keluarga Ling adalah keluarga setengah seni bela diri, jadi dia bisa mendapatkan banyak keterampilan seni bela diri. Mengingat hubungan antara Xia Xiyun dan Ling Xiaozhu, masuk akal jika Ling Xiaozhu mengajari Xia Xiyun. "Mari kita bicara tentang bisnis dulu. Mengapa kamu dan ayahmu datang ke Sansu? Apakah kalian mengalami kesulitan?" tanya Xiao Chen. Xia Xiyun berpikir sejenak dan mendesah, "Xia Group kita sedang mengalami krisis ekonomi. Kita kehabisan uang tunai dan terancam bangkrut." "Serius sekali?" Xiao Chen mengerutkan kening. Grup Xia juga merupakan perusahaan terkemuka di kota Lanning. Krisis ekonomi yang mereka hadapi jelas bukan sekadar puluhan juta atau ratusan juta. Setidaknya miliaran atau bahkan puluhan miliar. Orang biasa sungguh tidak dapat membantu mereka. Yah, alasannya adalah, pertama, pengaruh seni bela diri nasional. Banyak orang mulai menekuni seni bela diri, dan gaya hidup mereka pun berubah. Kedua, kebangkitan Xia International Group, yang memonopoli banyak industri. Keluarga Xia tidak memiliki modal untuk bersaing dengan mereka, dan perlahan-lahan merosot. Xia International Group. Xiao Chen sedikit tertegun. Kebangkitan energi spiritual langit dan bumi serta perubahan gaya hidup masyarakat, pasti akan berdampak pada perekonomian dan bisnis, yang tidak dapat dielakkan. Tetapi nama Xia International Group mengejutkan Xiao Chen. Dilihat dari namanya, seharusnya itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Lucia, atau versi peningkatan dari Xia Group sebelumnya. Bab 582. Dia merekomendasikan Lucia kepada Zheng Xuan. Sekarang dia adalah direktur perusahaan Tianzeng dan kekuasaannya hanya kalah dari Zheng Xuan. Berkat promosinya yang gencar, krim anti penuaan dan produk turunannya menjadi populer di wilayah Jiangnan, menguasai sebagian besar perekonomian Jiangnan. Kota Lanning milik Jiangnan, jadi secara alami akan dipengaruhi dan diperintah oleh kerajaan bisnis Lucia. Kalau saja Xia Group tidak bekerja sama dengan Xia International Group, perusahaan itu pasti sudah tersingkir. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada Lucia. Lagi pula, Lucia dan keluarga Xia tidak ada hubungannya. Dia tidak sengaja menargetkan grup Xia, tetapi hanya memengaruhi grup Xia tanpa disadari. Grup Xia tidak tanggap terhadap situasi tersebut, juga tidak punya kemampuan untuk melawan, jadi tidak sulit untuk memahami mengapa mereka menghadapi kesulitannya saat ini. Ada banyak sekali orang biasa di dunia ini yang kekayaan bersihnya meroket karena sebuah kesempatan, dan banyak pula orang kaya yang langsung bangkrut dalam sekejap karena keputusan yang salah. "Kurasa aku mengerti masalahmu," kata Xiao Chen kepada Xia Xiyun, "besok, kau dan ayahmu akan ikut denganku ke perusahaan Tianzeng." "Baiklah, terima kasih." Xia Xiyun sangat bersyukur, tetapi juga sedikit sedih. Dia sama sekali tidak terkejut mengapa Xiao Chen ada hubungannya dengan perusahaan Tianzeng. Lagi pula, dia bahkan tahu rahasia bahwa Xiao Chen adalah Kaisar Naga. Bagi seseorang yang berdiri di China, yang berada di puncak piramida dunia, apa yang tidak dapat ia lakukan di dunia ini? Tetapi, selain mengucapkan terima kasih, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk membalas Xiao Chen. "Tidak perlu. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, mintalah bantuan Feng Yuhe. Dia pasti akan membantumu." Xiao Chen mengingatkan. "Jiwa naga pasti sedang sibuk berurusan dengan Dewa Iblis. Aku tidak ingin mengganggu mereka dengan masalah sekecil itu." Xia Xiyun sebenarnya ingin mencari Feng Yuhe. Tapi Long Hun mengurusi urusan negara. Bagaimana mungkin dia mengganggu mereka dan membuang-buang waktu mereka hanya karena urusan pribadi? Xiao Chen mendengar ini dan merasa itu masuk akal. Ia berkata, "Baiklah. Kamu dan ayahmu kembali istirahat dulu, dan hubungi aku besok." "Baiklah, sampai jumpa besok." Saat Xia Xiyun berbicara, wajahnya memerah secara tidak wajar, dan dia berbalik dan berjalan ke arah Xia Mingfeng yang masih menelepon di belakangnya. "Xiyun, sudah selesai bicara.
Kalau begitu aku akan bicara dengan Xiao Chen, ada yang ingin kukatakan padanya. Xia Mingfeng segera menutup telepon. Tidak perlu, aku sudah memberitahu Xiao Chen semua yang perlu kukatakan. Kembalilah besok, aku masih ada urusan. Xia Xiyun dengan paksa menyeret Xia Mingfeng pergi. Xia Xiyun, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir kekuatan internal, benar-benar tidak sebanding dengan Xia Mingfeng. Di sisi lain, dalam perjalanan kembali ke rumah Zhang Rong berjalan kembali dengan marah, sementara Zhang Zhongsheng dan Zhang Jun mengejarnya. Zhang Rong, berhenti di situ. Zhang Jun tampaknya akhirnya kehilangan kesabarannya, jadi dia melompat dan meluncur 3 kaki ke udara, langsung menyalip Zhang Rong dan menghalangi jalannya. Setelah energi spiritual meledak, Zhang Jun menemukan seorang guru. Gurunya pada mulanya hanya seorang pendekar alam Yuan sejati bawaan tingkat ketiga, tetapi dalam 6 bulan terakhir, ia berhasil menerobos langsung ke alam legendaris dan memperoleh banyak manfaat. Dengan bimbingan gurunya dan energi spiritual yang melimpah, kultivasinya dengan cepat meningkat ke tingkat kedua alam bawaan. Jadi sekarang Zhang Jun bukan hanya seorang elit bisnis, tetapi juga seorang master seni bela diri. Dia telah menoleransi Zhang Rong untuk waktu yang lama hari ini dan bertekad untuk memberi pelajaran kepada saudara yang tidak bermoral dan tidak patuh ini. Zhang Jun, apa yang akan kau lakukan? Zhang Rong mengangkat alisnya dan menatap Zhang Jun dengan dingin. Aku ingin kau mengerti bahwa kau tidak berhak bersikap sombong di depanku dan ayahku. Kau hanya sampah yang mempermalukan keluarga kita. Zhang Jun meledak marah, menunjuk langsung ke Zhang Rong dan mengumpat, aku benar-benar tidak mengerti mengapa ayah bahkan melamar sampah sepertimu. Apa kau pantas untuk Nona Xia? Zhang Jun. Zhang Rong tiba-tiba berteriak marah, matanya berkilat penuh niat membunuh. Jangan pikir aku akan meninggalkanmu sendirian hanya karena kau saudaraku. Kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Zhang Jun tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa marah dan berkata, baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menghancurkanku seperti semut. Pecundang ini berani mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian? Berhenti. Zhang Zhongsheng melihat situasi semakin memburuk dan segera melangkah maju untuk membujuk mereka, kalian berdua bersaudara. Kenapa kalian tidak bisa duduk dan membicarakannya perlahan? Kenapa kalian harus bertarung sampai mati? Ayah, jangan khawatir, kata Zhang Rong dingin. Hari ini aku harus menjelaskan kepadanya siapa yang memegang keputusan akhir dalam keluarga Zhang. Zhang Zhongsheng mendengar ini, ekspresinya tidak yakin, Xiao Rong, apapun yang terjadi, dia tetap saudaramu. Zhang Rong terdiam sejenak, lalu berkata lagi, aku berjanji akan menunjukkan belas kasihan. Aku tidak akan membunuhnya, aku hanya akan memberinya pelajaran. Baiklah kalau begitu. Zhang Zhongsheng mendesah dan mundur 7 atau 8 langkah. Zhang Jun mendengarkan percakapan antara keduanya dan menganggapnya ironis. Apakah ayahku pun berpikir dia akan kalah? Kalah dari playboy yang hidupnya penuh pesta pora. Lucu sekali. Zhang Jun tiba-tiba meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya dari alam bawaan tingkat kedua. Ia berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di hadapan Zhang Rong. Turunlah, tinju runtuh. Tinju Zhang Jun bagaikan naga yang muncul dari laut, membawa badai yang dahsyat, dan dia langsung memukul Zhang Rong, mencoba menjatuhkan Zhang Rong dengan satu pukulan. Namun, Zhang Rong mencibir dengan nada menghina dan melambaikan tangannya. Peng! Kekuatan mengerikan yang jauh lebih unggul dari Zhang Jun menghantam Zhang Jun bagai gelombang, menyebabkan Zhang Jun terpental sejauh 7 atau 8 meter dan jatuh terguling di sudut jalan, terus-menerus muntah darah. Xiao Jun. Zhang Zhongsheng bergegas menghampiri, membantu Zhang Jun berdiri, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Karena Zhang Rong menahan diri, Zhang Jun tidak terluka parah. Namun saat itu, dia merasa seperti kehilangan jiwanya dan mendapat pukulan berat di hatinya. Dia telah berlatih keras untuk waktu yang lama dan mencapai alam bawaan tingkat kedua, tetapi dia malah bersikap rentan di depan seorang playboy. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanmu. Zhang Jun menatap Zhang Rong dengan wajah bingung. Zhang Jun, bukankah kau menjadikan seorang ahli alam legendaris sebagai gurumu? Zhang Rong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Zhang Jun dengan tenang. Kau ingat kapan terakhir kali kau melihatnya? Zhang Jun sedikit tertegun. Keberadaan tuannya begitu sulit diketahui, bahkan dia sendiri tidak dapat menemukannya. Namun, setiap 2 minggu, sang guru akan datang ke rumah Zhang untuk menemuinya, mengawasi dan memeriksa latihannya. Namun, jika dihitung-hitung, ia sudah 2 bulan tidak bertemu tuannya. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang menunda kedatangan tuannya. Kau pasti bertanya-tanya kenapa tuanmu mengingkari janjinya, kan? Zhang Rong mencibir. Maaf, kau takkan pernah bertemu dengannya lagi. Apa katamu? Nada bicara Zhang Jun menurun. Hari itu dia datang ke keluarga Zhang untuk mencarimu, tapi dia tidak melihatmu, malah bertemu denganku.
Dia sombong dan kasar padaku, jadi aku membunuhnya dalam kemarahan. Kata Zhang Rong sambil menunjuk dengan jari dan berkata, aku hanya menggunakan satu jurus. Setelah mengatakan ini, Zhang Rong menampakkan seringai yang tidak dapat dijelaskan dan berjalan pergi. Zhang Jun, di sisi lain, berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Bab 583. Ayah, apakah yang dikatakannya benar? Zhang Jun tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menerimanya. Gurunya merupakan tokoh kuat di dunia legendaris, namun dia mati di tangan Zhang Rong, dan Zhang Rong hanya menggunakan satu jurus. Xiao Jun, jangan bersaing lagi dengan kakakmu. Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Apalagi kamu, bahkan jika semua prajurit di Sanzu bersatu, mereka tidak akan sebanding dengannya. Kata Zhang Zongsheng dengan nada tegas. Semua prajurit di Sanzu, maju ke depan. Pupil mata Zhang Jun mengecil. Setelah ledakan energi spiritual, semua orang membahas seni bela diri. Ada berapa banyak seniman bela diri di Sanzu? Tetapi ayahku benar-benar berkata bahwa bahkan jika semua pendekar di Sanzu bersatu, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Zhang Rong. Ayah, ini tidak mungkin dan tidak masuk akal. Zhang Jun tidak percaya hal absurd ini. Akal sehat. Zhang Zongsheng menggelengkan kepalanya. Bisakah kita masih menggunakan akal sehat untuk menilai dunia saat ini? Jadi apa yang terjadi padanya? Tanya Zhang Jun. Zhang Zongsheng memikirkannya dan membisikkan beberapa kata di telinga Zhang Jun. Apa, dia? Pupil mata Zhang Jun mengecil lagi, ekspresinya penuh keheranan. Jadi, jangan memprovokasi dia lagi. Kalau sampai terjadi apa-apa, dia pasti akan benar-benar membunuhmu, terlepas dari persaudaraan kita. Zhang Zongsheng memperingatkan dengan serius. Zhang Jun tanpa sadar bergidik saat mendengar ini. Bayangan Zhang Rong kembali terlintas di pikiranku. Aku merasa saudara yang selama ini kuanggap remeh itu kini berubah menjadi begitu mengerikan, bagaikan iblis yang bersembunyi dalam kegelapan, dan menampakkan senyum menyeramkan saat menoleh. Keesokan harinya, Xia Mingfeng dan Xia Xiyun pergi ke hotel tempat Xiao Chen menginap untuk menjemput Xiao Chen, dan mereka bertiga pergi ke kantor pusat perusahaan Tianzeng bersama-sama. Terakhir kali saya ke sini, gedung ini tampak seperti gedung perkantoran biasa. Saya tidak pernah menyangka seiring berjalannya waktu, perusahaan Tianzeng telah berkembang menjadi tempat semegah ini. Berdiri di depan gedung Tianzeng setinggi 42 lantai, Xiao Chen cukup terkesan. Ketika pertama kali datang ke wilayah barat, perusahaan Tianzeng yang didirikan oleh Zheng Xuan baru saja mengembangkan produk-produk seperti krim anti-penuaan dan krim pemutih yang menggunakan pil anti-penuaan. Produk-produk tersebut belum diluncurkan secara resmi dan belum dikenal. Kantor pusat perusahaan tersebut hanyalah sebuah gedung perkantoran mewah. Saat ini gedung-gedung perkantoran telah menjelma menjadi gedung pencakar langit yang begitu mewah, dan perkembangannya pun dapat dikatakan pesat. Xiao Chen, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan punya koneksi dengan perusahaan Tianzeng. Xia Mingfeng terus memuji Xiao Chen, dan dia jadi semakin memahami kemampuan Xiao Chen. Pengaruh perusahaan Tianzeng saat ini jauh melampaui 3 keluarga besar di Provinsi Jiangnan. Xia International Group, yang memonopoli separuh perekonomian Jiangnan, hanyalah cabang dari perusahaan Tianzeng. Jika keluarga Xia dapat menjalin hubungan dengan perusahaan Tianzeng dan menjadi mitra, maka tidak hanya akan mungkin untuk mengatasi kesulitan saat ini, tetapi juga akan mungkin untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Xia Xiyun terdiam di samping. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Xiao Chen adalah Kaisar Naga, jadi wajar saja jika dia tidak berani memberitahu ayahnya karena takut membuatnya takut. Dibandingkan dengan 12 istana jiwa naga yang diciptakan Kaisar Naga, apa itu perusahaan Tianzeng? Memasuki lobi gedung dan menuju meja resepsionis, Xiao Chen berkata kepada resepsionis, apakah CEO Anda, Zheng, ada di sini? Tolong panggilkan dia untuk saya. Tuan Zheng ada di sini, tapi apakah Anda punya janji? Resepsionis itu melirik Xiao Chen, lalu Xia Mingfeng dan Xia Xiyun. Meskipun dia berusaha bersikap sopan, dia masih merasa sedikit tidak senang. Status apa yang dipegang oleh Nona Zheng? Ia kini tak terbantahkan lagi sebagai wanita terkaya di Tiongkok. Orang-orang yang ingin menemuinya harus mengantre selama beberapa bulan. Pemuda ini datang dan bilang ingin bertemu Jenderal Zheng. Sesederhana itukah? Tidak perlu membuat janji, katakan saja padanya namaku Xiao Chen, dan dia pasti akan datang menemuiku. Kata Xiao Chen ringan. Resepsionis itu sepertinya teringat sesuatu ketika mendengar ini, dan tiba-tiba bertanya dengan heran, Xiao Chen. Apakah kamu Xiao Chen? Kau kenal aku? Tanya Xiao Chen. Ia sama sekali tidak punya kesan pada resepsionis yang usianya tak lebih dari 20 tahun itu. Saya dengar Presiden Zheng menyebut Anda. Kata resepsionis itu, jelas-jelas gugup. Presiden Zheng bilang kalau Anda datang, Anda bisa langsung ke kantornya. Oh, dan kantor Presiden Zheng ada di lantai paling atas, lantai 42. Oke, terima kasih.
Xiao Chen berterima kasih padanya dan membawa Xia Xiyun dan Xia Mingfeng ke lift. Untung saja aku tidak menyinggung perasaannya, kalau tidak aku pasti sudah dimarahi habis-habisan oleh Presiden Zheng. Tapi siapa dia sebenarnya? Dia paling-paling hanya mahasiswa, jadi kenapa Presiden Zheng menganggapnya begitu serius? Resepsionisnya bingung. Faktanya, dia tidak hanya mengenal Xiao Chen, nama Xiao Chen bahkan menjadi legenda di perusahaan itu pada suatu waktu. Karena Presiden Zheng pernah memanggil semua karyawan dan menekankan bahwa di masa depan, tidak peduli siapapun yang bertemu dengan orang bernama Xiao Chen, mereka harus menghormatinya semaksimal mungkin, tetapi dia tidak mengatakan apa identitas Xiao Chen. Dia telah menjabat selama lebih dari setahun dan akhirnya bertemu dengan legenda ini hari ini. Mari kita beritahu Presiden Zheng terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon dan menghubungkannya ke telepon rumah di kantor Jenderal Zheng. Meskipun ada lift, tetap saja butuh waktu lama untuk sampai ke lantai 42. Ketika dia keluar dari lift, Zheng Xuan yang sudah lama tidak dilihatnya sudah menunggunya di pintu. Xiao Chen, ternyata kamu. Akhirnya kamu kembali. Zheng Xuan tak kuasa menahan kegembiraannya saat melihat Xiao Chen lagi setelah sekian lama. Yah, kebetulan aku lewat Sanzu dan menemukan sesuatu, jadi aku ingin datang dan merepotkanmu. Kata Xiao Chen setengah bercanda. Zheng Xuan jelas sangat memperhatikan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan masa lalunya, ia terlihat semakin muda. Lagi pula, krim anti penuaan berbeda dengan kosmetik biasa. Kosmetik hanya mengoleskan lapisan bahan kimia pada wajah, mempertahankan kecantikan awet muda untuk sementara, tetapi sangat berbahaya bagi kulit. Sementara itu, krim anti penuaan diserap tubuh, membuat Anda tampak lebih muda dan cantik dari dalam, tanpa efek samping. Ini pula yang menjadi alasan mengapa perusahaan Tianzeng mampu berkembang hingga ke levelnya saat ini dalam kurun waktu yang singkat. Sebenarnya, Anda adalah pendiri krim peremajaan. Masalah apa yang Anda bicarakan? Zheng Xuan tersenyum, lalu matanya tertuju pada Xia Xiyun dan Xia Mingfeng, dan bertanya, siapa dua orang ini? Mereka adalah teman-temanku, dan aku datang ke sini hari ini hanya untuk urusan mereka. Kata Xiao Chen. Karena kamu temanmu, kamu juga temanku, Zheng Xuan. Ayo, kita bicara di kantorku. Kata Zheng Xuan antusias. Tidak lama kemudian, gedung Tianzeng menyambut beberapa tamu penting. Saudara Zhang, apakah Anda sudah menyapa mereka? Lan Xinghuai memandang gedung Tianzeng yang megah dan mewah, merasa agak gugup. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan para direktur perusahaan Tianzeng, dan 7 tingkat direktur mengatakan mereka akan mendukung keluarga Lanmu. Zhang Zhongsheng menepuk bahu Lan Xinghuai untuk meyakinkannya. Terima kasih atas segalanya, Saudara Zhang. Kata Lan Xinghuai penuh semangat. Haha, kita akan menjadi saudara mulai sekarang, jadi apa yang harus kusyukuri? Kata Zhang Zhongsheng sambil melirik Lan Qianying yang mengikuti di belakang Lan Xinghuai. Ia sangat puas dengan menantunya, Lan Qianying. Lan Qianying cakap sekaligus cantik, dan akan menjadi pasangan yang sempurna untuk Zhang Jun di masa depan. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan bisnis keluarga Zhang maupun Lan. Pada saat ini, seorang wanita berjas hitam memegang dokumen keluar dari lift. Zhang Zhongsheng mengenalinya dan segera melangkah maju untuk menyapanya. Asisten Wu, apakah Presiden Zheng juga ada di perusahaan hari ini? Ini Tuan Zhang. Wanita bergaun hitam itu mengangkat kacamatanya dan berkata dengan serius, Tuan Zheng sedang menerima 3 tamu terhormat. Bab 584. Tamu yang terhormat. Zhang Zhongsheng sedikit tertegun. Zheng Xuan adalah ketua dan manajer umum Tianzeng Company, pendiri serangkaian produk termasuk krim anti penuaan, krim pemutih, dan losion perawatan kulit. Ia juga wanita terkaya di Tiongkok dan memiliki status yang sangat tinggi. Sekalipun itu dia tidak bisa menemui Zheng Xuan kapanpun dia mau. Para tamu yang diterima langsung oleh Zheng Xuan tentu bukan orang biasa, tetapi setidaknya mereka semua adalah taipan bisnis yang berkuasa. Asisten Wu, tahukah Anda siapa ketiga tamu terhormat itu? Zhang Zhongsheng bertanya ragu-ragu. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalnya. Asisten Wu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak mengenalnya. Zhang Zhongsheng terkejut. Wu Jie telah menjadi asisten Zheng Xuan selama lebih dari setahun. Ia telah berkeliling negeri bersama Zheng Xuan dan telah bertemu dengan semua orang Tionghoa kelas atas yang seharusnya ia temui, dan telah mendengar tentang semua orang yang belum pernah ia temui. Tapi dia bilang dia tidak kenal ketiga orang itu. Ada apa? Tuan Zhang, kalau Anda ingin bertemu Tuan Zheng, saya khawatir itu akan sulit. Asisten Wu kembali menaikkan kacamatanya dan berkata, Tuan Zheng baru saja bilang untuk tidak mengganggu mereka. Zhang Zhongsheng tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Saya tidak perlu bertemu Presiden Zheng. Saya hanya akan bertemu dengan beberapa direktur nanti. Mengadakan rapat dewan membutuhkan izin dari Presiden Zheng. Anda tidak berhak mengadakannya. Kata asisten Wu dengan nada kesal. Saya tahu. Presiden Zheng sedang sibuk, kan?
kata Zhang Zhongsheng sambil tersenyum. Saya sudah pernah membicarakan hal ini dengan Presiden Zheng, dan beliau setuju. Oh, apakah ini tentang agen regional Provinsi Qing? Asisten Wu bertanya sambil melirik Lan Xinghuai dan Lan Qianying tanpa meninggalkan jejak. Ketika perusahaan Tianzeng baru saja memulai, perusahaan itu menandatangani perjanjian kerja sama dengan 4 keluarga besar di wilayah barat, yang memungkinkan keempat keluarga besar itu mengelola bisnis di wilayah barat. Sayangnya, karena Seven Star Society menyita buku sihir terlarang, 4 keluarga besar pun musnah. Perusahaan Tianzeng akhirnya hanya bekerja sama dengan keluarga Yuan yang didukung oleh Xiao Chen, sehingga keluarga Yuan dapat mengelola wilayah barat. Namun, keluarga Yuan juga dijarah, dan hanya Yuan Hong dan Yuan Chong, ayah dan anak, yang tersisa di keluarga tersebut. Wilayah barat begitu luas sehingga 2 orang tidak dapat mengelolanya sama sekali. Pada akhirnya, Yuan Chong dan Yuan Hong, ayah dan anak, tidak mampu menahan tekanan dan terpaksa melepaskan hak pengelolaan Provinsi Qing dan tempat-tempat lain. Keluarga Yuan mereka hanya meminta hak agensi Rongcheng. Jadi Zheng Xuan mulai menawar lagi. Keluarga Zhang sangat beruntung dan memanfaatkan kesempatan untuk menjadi agen perusahaan Tianzeng di Sansu. Mereka kemudian berkembang pesat dan menjadi keluarga nomor 1 di Sansu. Sansu termasuk dalam Provinsi Qing, tetapi Provinsi Qing sangat luas, sehingga dibutuhkan total 2 agen. Ada 1 dari keluarga Zhang, dan 1 lagi masih kosong. Alasan mengapa Lan Xinghuai meminta bantuan keluarga Zhang adalah karena ia ingin menggunakan suara keluarga Zhang di perusahaan Tianzeng untuk membantu mereka mendapatkan posisi agensi kedua di Provinsi Qing. Asisten Wu, perkenalkan. Kata Zhang Zhongsheng sambil tersenyum, ini kepala keluarga Lan, dan di belakangnya ada putrinya, Lan Qianying. Meskipun Qianying masih muda, dia terkenal di kalangan bisnis Sansu dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Tuan Lan, saya pernah mendengar nama Anda. Asisten Wu menatap Lan Qianying dengan serius, dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Lan Qianying merasa malu. Sejujurnya, meskipun dia adalah presiden sebuah perusahaan, kekayaan bersihnya mungkin tidak sebanyak asisten Zheng Xuan. Dibandingkan dengan perusahaan Tianzeng, bisnis keluarga Lan jauh tertinggal. Bos Lan, tidak perlu merendah begitu. Bahkan Bos Zheng pun pernah memujimu. Kemampuanmu tidak kalah darinya. Kata asisten Wu, lalu mendesah, tapi aku khawatir kali ini, keinginan keluarga Lanmu akan pupus. Lan Qianying, Lan Xinghuai dan Zhang Zhongsheng semuanya tercengang saat mendengar ini. Asisten Wu, apa maksudmu? Zhang Zhongsheng bertanya dengan ragu. Karena agen kedua untuk Provinsi Qing telah diputuskan. Kata asisten Wu ringan. Apa? Ekspresi Zhang Zhongsheng dan Lan Xinghuai berubah bersamaan, dan Lan Qianying juga mengerutkan kening. Asisten Wu, jangan bercanda. Rapat dewan bahkan belum dimulai. Kata Zhang Zhongsheng serius, saya sudah berkonsultasi dengan 7 direktur. Mereka semua mendukung saya dan keluarga Lan. Percuma saja, Tuan Zhang. Asisten Wu menggeleng. Tuan Zheng punya hak veto. Berapapun direktur yang mendukung Anda, selama Tuan Zheng bicara, itu akan sia-sia. Apakah ini yang dimaksud Presiden Zheng? Zhang Zhongsheng bertanya dengan cemas, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Presiden Zheng memiliki rasa hormat yang baru terhadap Qianying? Memang benar, tapi tamu yang ditemui Presiden Zheng kali ini bukan tamu biasa. Jelas, betapapun hebatnya Presiden Lan, beliau tak bisa menandingi hubungan antara Presiden Zheng dan tamu itu. Ujar asisten Wu enteng. Bagaimana mungkin? Dia punya hubungan baik dengan Presiden Zheng. Tanya Zhang Zhongsheng curiga, lalu kenapa kau tidak mengenalnya? Saya baru setahun bekerja dengan Presiden Zheng. Beliau punya begitu banyak teman, bagaimana mungkin saya bisa mengenal mereka semua? Tapi, asisten Wu sepertinya teringat sesuatu, membolak-balik berkas di tangannya dan tiba-tiba berkata, ini informasi yang diminta Presiden Zheng untuk saya simpan. Di situ disebutkan bahwa Xia Mingfeng akan menjadi agen kedua untuk Provinsi Qing. Siapa yang kau bicarakan? Zhang Zhongsheng tiba-tiba menjadi bersemangat, meraih tangan asisten Wu, dan bertanya dengan keras, Xia Mingfeng. Tuan Zhang, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Kata asisten Wu dengan marah. Zhang Zhongsheng menyadari kesalahannya dan segera melepaskan tangannya, lalu meminta maaf, asisten Wu, saya agak emosional. Tapi, apakah Anda yakin tidak salah lihat? Itu benar-benar Xia Mingfeng. Tentu saja saya tidak salah. Xia Mingfeng dari keluarga Xia di kota Laning, Provinsi Jiangnan. Jelas tertulis di sana. Kata asisten Wu dengan sedikit tidak sabar dan jijik. Tuan Zhang, saya ada urusan. Permisi. Setelah asisten Wu pergi, Zhang Zhongsheng dan Lan Xinghuai menjadi depresi. Saudara Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan Xinghuai merasa ingin menangis sejadi-jadinya setelah bebek yang dimasaknya terbang. Jika dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan Tianzeng,
dia tidak bisa meninggalkan putrinya kepada Zhang Jun, jika tidak, dia akan kehilangan banyak uang. Zhang Zhongsheng juga kesal. Untuk menyelesaikannya, ia bertemu dengan direktur lain secara pribadi dan melakukan banyak upaya. Pada akhirnya, hak veto Zheng Xuan menghapus segalanya. Aneh sekali. Bagaimana mungkin Xia Mingfeng ada hubungannya dengan Jenderal Zheng? Zhang Zhongsheng tak mengerti. Saya juga berpikir, jika Xia Mingfeng mengenal Presiden Zheng, dia tidak perlu memohon kepada saudara Zhang dengan begitu rendah hati sejak awal. Ada apa ini? Xia Mingfeng merebut posisi agen Provinsi Qing yang seharusnya menjadi miliknya. Jika Lan Xinghuai mengatakan dia tidak marah, itu bohong. Mungkin ada hubungannya dengan Xiao Chen. Lan Qianying tiba-tiba berkata. Xiao Chen. Zhang Zhongsheng dan Lan Xinghuai memandang Lan Qianying secara bersamaan. Itu pemuda yang tiba-tiba menerobos masuk ke ruang perjamuan kemarin dan membawa Paman Xia dan Nona Xia pergi. Kata Lan Qianying. Asisten Wu bilang Presiden Zheng sedang menerima 3 tamu terhormat, 2 di antaranya Paman Xia dan Nona Xia. Yang ketiga kemungkinan besar Xiao Chen. Dan orang yang dekat dengan Presiden Zheng pasti juga Xiao Chen. Analisis yang masuk akal tidak hanya meyakinkan Zhang Zhongsheng dan Lan Xinghuai, tetapi juga membuat Lan Qianying sendiri menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Bab 585. Mengapa dia muncul sendirian di Gurun Gobi? Mengapa dia tiba-tiba menghilang dari mobil? Mengapa Xia Xiyun, gadis yang luar biasa, menyukainya? Mengapa Tuan Zheng dari perusahaan Tianzheng memperlakukannya begitu berbeda? Beliau tidak hanya menerima beliau secara langsung, tetapi juga membuat keputusan akhir tanpa mengadakan rapat dewan dan langsung memutuskan posisi penting di agensi kedua di Provinsi Qing. Mungkinkah orang misterius seperti itu benar-benar seseorang yang takut mati dan mundur saat menghadapi kesulitan? Saudara Lan, masalah ini mungkin perlu dipertimbangkan dengan matang. Bagaimana kalau kamu dan Qianying kembali dulu, dan aku akan memikirkan solusinya? Zhang Zhongsheng sempat bingung bagaimana menghadapinya. Di perusahaan Tianzheng, Zheng Xuan memiliki keputusan mutlak, dan hal-hal yang ia putuskan tidak mudah diubah. Aduh, hanya ini yang bisa kulakukan. Aku akan kembali dan menunggu kabar baik dari saudara Zhang. Lan Xinghuai menghela napas dan berkata kepada Lan Qianying, Qianying, ayo kita kembali. Baiklah, selamat tinggal Paman Zhang. Lan Qianying mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Zhongsheng dan pergi bersama Lan Xinghuai. Sepertinya aku harus bicara dengan Xiao Rong. Zhang Zhongsheng memikirkannya dan memutuskan bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Zhang Rong. Ketika Zhang Zhongsheng kembali ke rumah, Zhang Jun segera datang. Ayah, bagaimana kabar di perusahaan Tianzheng? Zhang Jun sangat prihatin dengan masalah ini, apalagi ini berkaitan dengan pernikahannya dengan Lan Qianying. Tidak ada harapan. Zhang Zhongsheng menggelengkan kepalanya. Jenderal Zheng secara pribadi menunjuk penjabat perwakilan kedua untuk Provinsi Qing, dan dia adalah Xia Mingfeng. Apa? Presiden Zheng menunjuk Xia Mingfeng. Tanya Zhang Jun heran. Ada apa? Apakah Presiden Zheng dan Xia Mingfeng saling kenal? Pasti Xiao Chen yang menyebabkan semua masalah ini. Zhang Zhongsheng mendesah. Xiao Jun, aku khawatir hubunganmu dengan Qianying akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Jun berkata dengan cemas, Ayah, pikirkanlah caranya. Pasti ada caranya. Hanya ada satu orang yang dapat membantumu sekarang. Kata Zhang Zhongsheng. Siapa? Tanya Zhang Jun. Siapa lagi? Tentu saja adikmu tersayang. Sebuah suara sarkastis terdengar, dan Zhang Rong melangkah mendekat. Ketika Zhang Jun melihat Zhang Rong dan memikirkan identitasnya saat ini, dia bergidik tanpa alasan dan merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Bagaimana, saudaraku yang baik? Kata Zhang Rong sambil tersenyum nakal, asalkan kau meminta bantuanku, aku akan membantumu sekali saja. Melirik Zhang Jun dan melihat dia tidak bereaksi, Zhang Rong berkata dengan menyesal, sebenarnya, aku juga menyukai Suster Qianying. Kalau bukan karena kau kakakku, aku tidak akan memberikannya padamu. Tentu saja, kalau kau tidak menginginkannya, aku akan mengambil semuanya. Setelah semalaman berpikir, Zhang Rong tampaknya telah meninggikan pikirannya dan menerima banyak hal. Dia kabur dari rumah dan berusaha sekuat tenaga mencari jejak iblis. Bukankah itu hanya untuk membalikkan keadaan dan membuat orang-orang yang memandang rendahnya menyesalinya? Kini, ia telah melakukannya dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Tak seorang pun di keluarga Zhang berani meremehkannya lagi. Jika memang begitu, mengapa ia harus menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit? Etika apa? Moralitas apa? Keadilan apa? Persetan dengan semua ini. Kali ini, dia ingin benar-benar melepaskan diri. Tidak, bagaimana mungkin kau berpikir untuk memukul Qianying? Dia kan kakak iparmu. Zhang Jun akhirnya memberanikan diri untuk membantah. Kakak ipar. Zhang Rong mencibir. Aku tidak bodoh. Lan Qianying sama sekali tidak menyukaimu.
Dan kau tidak bisa membuat keluarga Lan berhubungan dengan perusahaan Tianzeng, dan keluarga Lan tidak akan menyetujui pernikahanmu. Tapi jika aku menunjukkan sedikit kekuatanku, keluarga Lan akan tunduk padaku. Bukankah Lan Qianying milikku? Kau? Zhang Jun sangat marah, tetapi segera menyadari perbedaan antara dirinya dan Zhang Rong, dan mengubah nadanya menjadi nada memohon dan berkompromi. Xiao Rong, aku salah, kumohon. Apa kau tidak menyukai Xia Xiyun? Kumohon jangan bersaing denganku untuk mendapatkan Qianying, oke? Xiao Rong, dengan statusmu saat ini, kau bisa mendapatkan wanita manapun dengan mudah. Sisakan ruang untuk kakakmu, saran Zhang Zhongsheng. Zhang Rong melirik Zhang Jun dan berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu, tapi ingat, jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Kau tidak akan mendapat kesempatan kedua. Tentu saja, aku akan mengingatnya. Zhang Jun cepat-cepat meyakinkan, merasa lega. Ayah, aku akan menerima tamu penting besok malam dan akan mengadakan jamuan penyambutan. Tolong undang Zheng Xuan, Xia Mingfeng, Xia Xiyun, Lan Xinghuai, dan yang lainnya. Oh, dan Xiao Chen itu, dialah orang yang patut mendapat perhatian khusus. Kata Zhang Rong dengan nada bercanda. Tidak masalah, aku akan mengurusnya. Kata Zhang Zhongsheng, lalu bertanya, siapa yang akan kamu terima? Seorang pemuda kaya dari Yanjing, aku berencana untuk memenangkan hatinya. Kata Zhang Rong, dengan begitu, kau akan tahu bahwa perusahaan Tianzeng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarganya. Xiao Chen, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kesempatan ini sangat penting bagi keluarga Xia kita. Setelah kembali dari perusahaan Tianzeng, Xia Mingfeng sangat gembira. Ia tidak menyangka Xiao Chen memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuan Zheng dari perusahaan Tianzeng. Ia hanya menyapa Zheng Xuan dan langsung menjadikannya penanggung jawab wilayah Provinsi Qing. Dan dia bukan orang kedua yang bertanggung jawab, melainkan orang yang bertanggung jawab utama. Mulai sekarang, keluarga Zhang di Sanzu akan berada di bawah kendalinya. Keluarga Xia berasal dari kota Lanning. Mereka mungkin akan pindah ke Provinsi Qing di masa depan. Apakah itu akan berpengaruh padamu? Tanya Xiao Chen. Tidak masalah, ini masalah kecil. Xia Mingfeng sama sekali tidak peduli. Sebagai seorang pengusaha, ia telah berkelana ke seluruh negeri untuk berbisnis dan dapat beradaptasi dengan cepat dimanapun ia menetap. Bagus, bekerja keraslah di masa depan. Aku yakin dengan bakatmu, kau tidak akan lebih buruk dari Lucia. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu menyukai Xia Mingfeng, ia tidak bisa menyangkal kemampuan bisnis Xia Mingfeng. Lagi pula, Xia Mingfeng juga memulai dari nol dan mendirikan Xia Group hanya dalam waktu belasan tahun, dengan kekayaan bersih hampir 10 miliar. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju dan seorang pria berjas dan berdasi keluar dan datang di depan Xiao Chen, Xia Mingfeng dan Xia Xiyun. Permisi, apakah Anda Tuan Xiao, Tuan Xia, dan Nona Xia? Siapa kamu? Tanya Xiao Chen. Tuan muda kedua saya meminta saya datang. Kata pria berjas itu dengan sopan. Ia mengeluarkan 3 undangan merah dan menyerahkannya kepada Xiao Chen dan 2 orang lainnya. Ada jamuan penyambutan di Hotel Sanzu besok malam. Tuan muda kedua meminta kalian bertiga untuk hadir. Setelah berkata demikian, lelaki berjas itu masuk ke dalam mobil dan pergi tanpa menunggu jawaban atau berhenti sejenak. Zhang Rong. Xiao Chen membuka surat undangan itu dengan ekspresi tenang, tidak tampak terkejut sama sekali. Xiao Chen, Zhang Rong ini jelas punya niat buruk. Kurasa kita sebaiknya tidak pergi, kata Xia Xiyun. Kesempatan yang bagus sekali, sayang sekali kalau kau tidak pergi. Kata Xiao Chen dengan tenang, terserah kau mau pergi atau tidak, tapi kebetulan aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan pergi. Dia, Xia Mingfeng, dan Xia Xiyun tidak menginap di hotel yang sama. Xiyun, apakah kita masih akan pergi ke perjamuan? Tanya Xia Mingfeng. Ada yang perlu ditanyakan. Xia Xiyun memutar matanya dan berbalik untuk naik ke kursi belakang. Apa maksudmu? Kita pergi atau tidak? Xia Mingfeng tidak mengerti, jadi dia masuk ke kursi pengemudi tanpa daya dan pergi. Bab 586. Kaisar Naga, Gosyok tidak kompeten. Kami sudah mencari semua informasi terkait di Yulong, tapi kami masih belum bisa memastikan identitas utusan iblis itu. Kami bahkan tidak punya petunjuk. Di hotel, Feng Tianyu melaporkan situasi tersebut kepada Xiao Chen dan merasa malu. Dalam 2 hari terakhir, dia mengambil alih perusahaan di Yulong, telepon pribadi, kediaman pribadi, Del. Dan memasang jebakan untuk menciptakan ilusi bahwa di Yulong tidak mati, menunggu utusan ajaib menghubungi di Yulong. Namun, di Yulong dan utusan iblis tampaknya tidak sering berinteraksi, dan tidak ada hasil apapun dalam 2 hari terakhir. Jika waktu terus berjalan, berita kematian di Yulong pasti akan terungkap. Saat itu, utusan iblis akan waspada, dan akan semakin sulit untuk menangkapnya.
Kau tak perlu memeriksanya. Aku sudah tahu identitas utusan iblis dan pernah bertemu dengannya sekali. Kata Xiao Chen ringan. Ah, Kaisar Naga sudah melihat utusan iblis. Feng Tianyu bertanya dengan heran, apakah mereka menangkapnya? Kita tunggu sampai besok malam. Tidak perlu terburu-buru. Dia tidak bisa kabur. Mungkin akan ada pergerakan besar besok. Kata Xiao Chen dengan tenang. Meskipun Zhang Rong menyembunyikan dirinya sangat dalam, bagaimana mungkin kekuatan iblis di tubuhnya, yang berkali-kali lipat lebih besar dari Di Yulong dan ketiga lainnya, disembunyikan dari kesadaran Xiao Chen. Saya tidak mengungkapkannya di tempat kemarin karena saya hanya ingin menyelesaikan masalah keluarga Xia terlebih dahulu. Mungkinkah mangsa yang menjadi incarannya masih bisa terbang? Malam berikutnya, Hotel Sanzu. Hotel Sanzu adalah hotel bintang 5 terbesar di Provinsi Qinghai. Hotel ini sangat mewah, dan biayanya tentu saja sangat mahal. Bisa masuk dan keluar tempat ini untuk acara sosial merupakan simbol status. Hari ini, auditorium di lantai 5 Hotel Sanzu dipesan oleh keluarga Zhang untuk menyelenggarakan perjamuan besar. Keluarga Zhang memegang kedudukan terkemuka di Sanzu, dan Zhang Zongsheng berasal dari perusahaan Tianzeng, jadi pada dasarnya siapapun yang diundangnya akan selalu memberikan penghormatan padanya. Jadi, acara perjamuan ini berlangsung sangat meriah, para selebriti dari berbagai kalangan berkumpul bersama. Bos Zheng ada di sini. Dengan kedatangan Zheng Xuan, suasana di tempat acara mencapai klimaks, dan hampir semua selebriti yang hadir bergegas ke pintu. Tuan Zheng. Halo, Presiden Zheng. Bos Zheng, lama tidak bertemu. Tuan Zheng, apakah Anda punya waktu luang nanti? Saya ada proyek baru. Mau ngobrol? Zheng Xuan sekarang begitu terkenal sehingga banyak orang ingin mengenalnya. Banyak orang bahkan datang ke perjamuan ini hanya untuk Zheng Xuan. Tuan Zheng, silakan masuk. Sebelum jamuan makan dimulai, saya ingin mengundang Anda untuk bertemu dengan beberapa tamu penting. Zhang Zongsheng maju dengan nada yang tak bisa dijelaskan. Zheng Xuan sedikit ragu saat mendengar ini. Pada saat ini, Xia Xiyun di sebelahnya berkata, Bos Zheng, kamu pergi bersamanya, aku akan menunggu Xiao Chen di luar. Baiklah, bersenang-senanglah. Kata Zheng Xuan, lalu mengikuti Zhang Zongsheng ke aula dalam. Setelah Zheng Xuan pergi, orang-orang di sekitarnya pun bubar. Xia Xiyun berkeliaran sendirian di sekitar tempat itu, mencoba mencari tempat yang tenang. Xiao Chen berkata dia akan datang ke pesta, jadi tentu saja dia harus datang juga. Dalam perjalanan ke sini, saya kebetulan bertemu Zheng Xuan dan memutuskan untuk bergabung dengannya. Xia Mingfeng tidak hadir hari ini karena urusan keluarga Zhang. Lagi pula, terakhir kali dia putus dengan keluarga Zhang. Kakak, hari ini ramai sekali. Untuk siapa keluarga Zhang mengadakan pesta penyambutan ini? Konon katanya dia orang penting dari Yanjing, tapi entah siapa. Lan Qianying dan Lan Qianqian juga ada di tempat tersebut. Sesekali, ada yang menghampiri dan mengobrol, tetapi mereka menolak dengan sopan. Aku tidak tahu siapa dia. Dia sangat arogan. Ayah dan kakak iparku sudah masuk, tapi dia bahkan tidak datang untuk menyambut kami. Lan Qianqian cemberut, tampak sangat tidak puas. Jalan-jalan saja sekarang, dia pasti akan keluar nanti. Kata Lan Qianying sambil melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia melihat sosok yang dikenalnya. Kakak Xia. Xia Xiyun mendengar suara yang dikenalnya dan tanpa sadar melihat ke arah suara itu, dan melihat Lan Qianqian dan Lan Qianying berjalan ke arahnya. Kalian juga di sini. Xia Xiyun memiliki kesan yang baik tentang kedua saudari itu dan tersenyum. Ya, Paman Zhang bersikeras agar kita datang. Lan Qianqian datang di depan Xia Xiyun dan berkata dengan takjub, Kakak Xia, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Xia Xiyun memang berdandan dengan sangat rapi untuk menghadiri jamuan makan. Penampilan dan sosoknya yang sudah sempurna kini menunjukkan kecemerlangan yang patut ditiru. Tingkat ketampanannya dalam menarik perhatian dan didekati bahkan lebih tinggi daripada kakak beradik Lan. Nona Xia, apakah Anda sendirian di sini? Tanya Lan Qianying. Ya, aku sedang menunggu Xiao Chen. Xia Xiyun mengangguk. Dia bilang akan datang hari ini, tapi dia sibuk, jadi mungkin agak terlambat. Mendengar Xiao Chen, wajah Lan Qianqian langsung muram, dan dia berkata dengan menyesal, Saudari Xia, kamu sangat cantik, mengapa kamu bersamanya? Xia Xiyun sedikit tersipu ketika mendengar ini dan menjelaskan, kamu salah paham. Xiao Chen dan aku hanya berteman. Kami tumbuh bersama. Itu bukan hubungan seperti yang kamu bicarakan. Ah, bukankah kamu pacarnya? Tanya Lan Qianqian heran. Tentu saja tidak. Xia Xiyun menggelengkan kepala dan mendesah, aku tahu diriku sendiri. Dengan keadaanku yang biasa-biasa saja, aku sungguh tidak pantas untuknya. Aku merindukannya dulu, dan meskipun aku menyesalinya sekarang, aku juga bersyukur. Karena bersamanya membutuhkan keberanian dan tekad yang luar biasa, yang mungkin takkan sanggup kutahan.
Tapi jika aku bisa melihatnya dari jauh dan mendengarkan ceritanya, rasanya akan menenangkan dan sangat membahagiakan. Setelah perenungan dan kerinduan yang tak terhitung jumlahnya, Xia Xiyun akhirnya memahami perasaannya terhadap Xiao Chen. Tidak diragukan lagi bahwa dia menyukai Xiao Chen. Namun, Xiao Chen terlalu luar biasa, dan auranya terlalu menyilaukan. Ia merasa dari lubuk hatinya bahwa ia tidak layak untuk Xiao Chen. Kalau dia benar-benar bersama Xiao Chen, dia pasti merasa tak tertahankan. Jadi, dia menjadi lebih berpikiran terbuka tentang banyak hal. Dia akan diam-diam memperhatikan pesan Xiao Chen, gembira atas keberhasilan Xiao Chen, dan gembira melihat Xiao Chen dari jauh. Dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Chen karena memang sudah tidak diperlukan lagi. Ini adalah cinta yang hanya miliknya. Lan Qianying dan Lan Qianqian sama-sama tercengang oleh pandangan Xia Xiyun yang mengejutkan tentang cinta. Sungguh sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa di abad ke-21, ketika status wanita terus meningkat, seorang gadis benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, Xia Xiyun sangat luar biasa, dengan penampilan dan temperamen yang prima. Ia juga putri dari keluarga Xia dan memiliki bakat serta keterampilan. Kakak beradik Zhang Jun dan Zhang Rong langsung terpesona saat melihatnya. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak layak untuk pria lain, dan bahwa dia tidak akan mampu menahan tekanan untuk bersama pria itu. Kak Xia, kau. Lan Qianqian bingung apakah harus memarahi Xia Xiyun untuk membangunkannya. Ide Xia Xiyun terlalu bodoh baginya. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kata Xia Xiyun sambil tersenyum cerah, tapi jangan anggap aku membohongimu. Aku serius. Dibandingkan sebelum aku menyadarinya, aku lebih bahagia sekarang. Lan Qianying menatap Xia Xiyun dengan serius, dan tidak melihat adanya penyamaran dalam ekspresi Xia Xiyun. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pikiran tulus Xia Xiyun, dan Xia Xiyun memang sangat puas dengan situasi saat ini dan sangat bahagia. Bukankah cukup jika hanya hidup bahagia? Bab 587. Kak Xia, kamu terlalu memaksakan diri. Apa Xiao Chen benar-benar sekuat itu? Lan Qianqian benar-benar tidak bisa mengerti. Meskipun wanita muda terbutakan saat jatuh cinta, tidak ada yang istimewa tentang Xiao Chen, lalu apa yang membuat Xia Xiyun tertarik padanya? Sepertinya kau juga kenal Xiao Chen. Tanya Xia Xiyun penasaran. Tentu saja aku kenal dia. Pria keji ini sungguh tak tahu berterima kasih dan takut mati. Kata Lan Qianqian sambil menggertakkan giginya. Tidak tahu berterima kasih dan pengecut. Tanya Xia Xiyun, merasa geli sekaligus tak berdaya. Kau tahu dia orang seperti apa? Dua idiom itu sama sekali tidak cocok untuknya. Memang benar, kita hanya bisa tahu dari penampilannya, tapi tidak dari hatinya. Meskipun aku dan adikku belum mengenalnya selama kau, Kak Xia, kami sering bingung dengan situasinya. Kau hanya terjebak dalam kebaikannya, dan mengabaikan kekurangannya secara membabi buta. Kebetulan saja kami bisa melihat sifat aslinya. Lan Qianqian tampak seperti dia bisa melihat isi hatinya dengan sangat jelas. Bagaimana kau bisa bersamanya? Kenapa kesanmu padanya begitu buruk? Xia Xiyun terdiam. Saudari Xia, izinkan aku memberitahumu, hari itu. Lan Qianqian menceritakan secara detail bagaimana ia bertemu Xiao Chen. Lagi pula, pertemuan itu terjadi belum lama ini, dan ingatannya masih segar. Jadi begitu. Xia Xiyun langsung tahu letak masalahnya begitu mendengarnya. Zhong Yun, yang melindungi Lan Qianqian dan Lan Qianying, hanyalah seorang pendekar tingkat kedua dari alam bawaan. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan guru besar dari alam Zhenwu yang berada di alam bawaan tingkat keempat? Jelaslah bahwa Xiao Chen lah yang membantu, tetapi metode Xiao Chen terlalu canggih dan mereka tidak menyadarinya. Terlebih lagi, dia sangat mengenal karakter Xiao Chen. Xiao Chen jelas tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka berdua, jadi dia pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, dia tidak menyangka akan disalahpahami sebagai pengecut dan meninggalkan medan perang. Lan Qianying menatap Xia Xiyun dan bertanya, apakah pendapatmu tentangnya tidak berubah sama sekali setelah mengetahui hal ini? Aku hanya bisa bilang kau belum cukup mengenalnya. Xia Xiyun tersenyum penuh arti tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kak Xia, kau benar-benar diracuni olehnya. Kau masih berbicara untuknya seperti ini. Kata Lan Qianqian dengan marah. Tentu saja, dia tidak marah pada Xia Xiyun, tetapi marah pada Xiao Chen karena telah menyakiti Xia Xiyun. Kalian ngomongin apa sih? Seru banget, ya. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar, menyela mereka bertiga. Mengikuti suara itu, mereka melihat Zhang Rong datang di depan mereka bertiga. Untuk kesempatan hari ini, Zhang Rong berpakaian formal dan merapikan pakaiannya agar terlihat rapi. Namun, dia telah meninggalkan kesan yang sangat buruk pada ketiga wanita itu, terutama Lan Qianqian, yang hanya bisa menggambarkan perasaannya terhadapnya sebagai menjijikkan. Zhang Rong, kita sedang bicara. Kenapa kamu di sini? Lan Qianqian berkata dengan sedih, tolong menjauhlah dariku.
Mata Zhang Rong berkilat dingin ketika mendengar ini, tetapi ia tetap tenang di permukaan dan berkata, Qian, aku di sini bukan untuk menemuimu. Kalau kau tidak suka padaku, pergi saja. Mengapa aku harus pergi? Tanya Lan Qian. Zhang Rong tidak repot-repot memperhatikannya dan berkata kepada Xia Xiyun, Xiyun, hari ini sangat penting. Aku akan memperkenalkanmu kepada seseorang nanti. Dia orang penting dari Yanjing. Kamu mungkin pernah mendengar tentangnya di Universitas Yanjing. Tidak perlu, Tuan Zhang. Aku tidak cocok dengan lingkunganmu, dan aku tidak mau. Xia Xiyun menolak dengan sopan. Kau dengar itu, Tuan Zhang? Lan Qian menunjuk dada Zhang Rong dengan jarinya dan berkata, saudari Xia tidak ingin kau dekat-dekat dengannya. Apa kau tidak mengerti? Zhang Rong mendengar ini dan berkata dengan suara berat, Qian, kita sudah saling kenal sejak kecil, mengapa kamu begitu suka memfitnahku? Aku tidak menghinamu, aku hanya benar-benar membencimu. Apa kau mengerti maksudku dengan benci? Lan Qian tidak peduli dengan hal lain dan mengungkapkan pendapatnya tentang Zhang Rong dengan kata-kata yang paling lugas. Qian, kau sudah keterlaluan. Tegur Lan Qianying sambil mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Rong bagaimanapun juga masih muda, dan dalam kesempatan ini, dia tidak bisa mengungkap kekurangan Zhang Rong di depan umum dan mempermalukan Zhang Rong. Xiao Rong, jangan pedulikan itu. Qian hanya mengutarakan isi hatinya saat ini. Lan Qianying menghibur. Kalau dia bicara terus terang dan memaknai apa yang dia maksud, bukankah itu berarti dia memang benar-benar memikirkannya? Tanya Zhang Rong dingin. Setelah mendengar kata-kata kakaknya, Lan Qian ingin menyelamatkan muka Zhang Rong, tetapi nada bicara Zhang Rong membuatnya marah lagi. Ia berkata dengan tajam, ya, begitulah yang kupikirkan. Aku hanya membencimu. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Zhang Rong semakin muram. Namun, ia seperti teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan nada bercanda, Qian, kau membenciku, ya. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta ayahmu untuk menikahkanmu denganku. Meskipun Lan Qian memiliki kepribadian yang agak keras kepala, dia sebenarnya adalah wanita cantik dengan penampilan yang manis. Zhang Rong tiba-tiba menyadari bahwa menaklukkan Lan Qian lebih menarik daripada mengejar Xia Xiyun. Mungkinkah ini hanya seleranya yang buruk? Tentu saja, dia tidak ingin menyerahkan Xia Xiyun, dia hanya ingin tinggal sampai dia menaklukkan Lan Qian. Bagaimana seorang wanita bisa merasa puas dengan statusnya saat ini? Apa katamu? Lan Qian memelototinya dan mengumpat, apa kau bermimpi? Biarkan aku menikahimu. Zhang Rong terkekeh dan berkata, Qian, aku lebih serius sekarang daripada sebelumnya. Percaya atau tidak, jika aku mengajukan permintaan ini, ayahmu tidak akan berani menolak. Omong kosong. Lan Qian murka. Ia melepaskan diri dari bujukan Lan Qianying dan bergegas maju untuk menamparkan wajah Zhang Rong. Namun, Zhang Rong dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegahnya menggerakkan tangannya. Kau lepaskan aku. Lan Qian memberontak dengan keras, tetapi tetap tidak bisa melepaskan diri. Xiao Rong, jangan sakiti Qian. Lan Qianying berkata dengan kaget. Jangan khawatir, Kak Qianying. Qian akan menjadi istriku mulai sekarang. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Zhang Rong tersenyum dan hendak menyentuh wajah halus Lan Qian dengan tangannya yang lain. Ini tidak diragukan lagi sama saja dengan menggoda di depan umum. Lan Qian sangat jijik. Ia menepis tangan Zhang Rong dan berteriak, Paman Yun, kemari dan selamatkan aku. Zhong Yun selalu menjadi sopir dan pengawal Lan Qian dan adiknya. Luka yang dideritanya terakhir kali hampir pulih, jadi dia juga hadir hari ini, tetapi dia tetap di luar. Mendengar teriakan minta tolong Lan Qian, ia segera bergegas masuk dari luar. Melihat Zhang Rong menindas Lan Qian, ia langsung murka dan berteriak, Zhang Rong, lepaskan nona muda kedua. Bagaimana kalau aku tidak melepaskanmu? Zhang Rong mencibir. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Zhong Yun mengeluarkan momentum bawaan tingkat kedua, melompat, dan meninju Zhang Rong dengan ganas. Dia tidak peduli siapa Zhang Rong. Tugasnya adalah melindungi Lan Qian. Dia sama sekali tidak bisa berdiam diri saat Lan Qian dipermalukan, kalau tidak, itu akan dianggap melalaikan tugas. Xiantian tingkat kedua, apakah kau cukup layak untuk menyerangku? Zhang Rong menunjukkan senyum menghina, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan energi tak terlihat yang besar keluar. Peng, engah. Pemandangan yang mengejutkan. Zhong Yun terluka parah, mulutnya mengeluarkan darah, dan melayang seperti selembar kertas. Bab 588. Paman Yun. Lan Qianying segera bereaksi dan bergegas membantu Zhong Yun berdiri. Zhong Yun baru saja pulih dari cederanya, dan dia mengalami pukulan yang begitu parah lagi. Saya ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja. Zhong Yun memang terluka parah dan terus batuk darah.
Namun rasa sakit fisiknya jauh lebih ringan dibanding guncangan di hatiku. Dia menatap Zhang Rong, berkata tak percaya, bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu. Zhong Yun, aku bahkan pernah membunuh alam legendaris sebelumnya. Kau, seorang Xiantian biasa, seharusnya dihukum mati karena berani menyerangku. Tapi demikian Qian dan saudari Qianying, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Zhang Rong dengan nada bercanda, ingatlah untuk berterima kasih padaku. Apakah kamu pernah membunuh kerajaan legendaris? Pupil mata Zhong Yun mengecil. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya seorang playboy bisa membunuh makhluk legendaris. Namun sekarang, dia samar-samar mempercayainya. Karena barusan, dia bahkan tidak melihat ilmu bela diri apa yang digunakan Zhang Rong, tetapi dia terluka parah hanya dengan lambaian tangannya. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Zhang Rong terlalu malas untuk memperhatikan Zhong Yun lagi. Ia masih memegang pergelangan tangan Lan Qianqian dan berkata sambil tersenyum, Qianqian, dulu kau meremehkanku, tapi sekarang aku berbeda. Menikah denganku tidak akan membuatmu merasa dirugikan. Lan Qianqian jelas terkejut dengan kekuatan Zhang Rong yang luar biasa untuk sementara waktu, tetapi sebagai seseorang yang selalu mengagumi kekuatan, ia tetap tidak memiliki perasaan baik terhadap Zhang Rong. Sebaliknya, ia merasakan rasa jijik dan takut yang lebih dalam. Kau, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah menikahimu, bahkan jika aku mati. Lan Qianqian meronta dengan keras kepala. Oh, itu bukan urusanmu. Zhang Rong mencibir. Cek-cek, Tuan Muda Rong, seharusnya kau lebih lembut pada wanita, terutama wanita cantik. Kenapa kau begitu kasar? Tiba-tiba terdengar suara yang tidak senonoh. Semua orang melihat seorang pemuda jangkung dan tampan berpakaian hitam berjalan keluar dari aula dalam dengan langkah anggun. Pemuda berpakaian hitam itu memancarkan aura aristokrat, dan nada menggodanya terhadap Zhang Rong menunjukkan bahwa ia punya hubungan istimewa dengan Zhang Rong. Jelas sekali, dialah orang penting dari Yanjing yang disebutkan Zhang Rong. Saudara Tan, Anda salah. Perempuan terbagi dalam beberapa kategori. Ada perempuan yang pantas diperlakukan dengan lembut, sementara ada pula yang hanya cocok untuk ditaklukkan secara kasar, kalau tidak, mereka tidak akan patuh. Balas Zhang Rong sambil tersenyum. Haha, benar juga. Pemuda berpakaian hitam itu melirik Lan Qianqian yang matanya merah karena menangis, lalu bercanda, wanita cantik yang pernah disakiti juga punya pesona yang unik. Xia Xiyun tidak tahan lagi dan ingin melangkah maju untuk menghentikan kedua bajingan ini, tetapi Zheng Xuan tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Tuan Zheng. Xia Xiyun terkejut. Zheng Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bukan orang-orang yang bisa kita ganggu. Jangan bertindak gegabah. Tetapi, jangan khawatir, Zhang Rong dan Lan Qianqian sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun ada beberapa konflik, Zhang Rong tidak akan menyakitinya di depan umum. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Xia Xiyun memikirkannya dan memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia bertanya, Bos Zheng, apa yang kau bicarakan di sana? Oh, ini masalah yang sangat merepotkan. Xiao Chen harus menyelesaikannya. Zheng Xuan terus menggelengkan kepalanya, nadanya jelas dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Zheng Xuan dan pemuda berpakaian hitam keluar, dan segera Lan Xinghuai, Zhang Jun, Zhang Zhongsheng dan yang lainnya juga keluar satu demi satu. Ayah, kakak ipar, tolong selamatkan aku. Lan Qianqian melihat penyelamatnya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Qianqian. Lan Xinghuai melangkah maju dan bertanya dengan heran, Xiao Rong, kenapa kamu menindas Qianqian? Zhang Rong melepaskan pergelangan tangan Lan Qianqian dan berkata sambil tersenyum tipis, Paman Lan, aku tidak bermaksud menggertaknya, aku hanya ingin melamarmu. Mengajukan lamaran. Lan Xinghuai tertegun. Apa yang terjadi? Ya, aku selalu menyukai Qianqian. Bagaimana kalau kau menikahkannya denganku? Nada bicara Zhang Rong datar, dan tidak jelas apakah dia bercanda atau serius. Kamu suka Qianqian? Lan Xinghuai bahkan lebih terkejut. Kapan ini terjadi? Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Paman Lan, kamu tidak akan menolak, kan? Tanya Zhang Rong. Tentu saja tidak. Lan Xinghuai tersadar dan berkata cepat, kamu dan Qianqian sudah menjadi kekasih sejak kecil dan mereka pasangan yang serasi. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Kita bicarakan nanti dan pilih hari yang baik untuk bertunangan dulu. Baik Zhang Rong maupun Lan Qianqian belum mencapai usia legal untuk menikah, tetapi tidak ada batasan usia untuk pertunangan, jadi mereka dapat mengadakan pesta pertunangan terlebih dahulu. Haha, sepertinya aku harus memanggil Paman Lan sebagai ayah mertua mulai sekarang. Zhang Rong tertawa. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Tanya Lan Qianqian ngeri. Apakah ayah benar-benar akan membiarkanku menikah dengannya? Qianqian, jangan keras kepala. Wajar saja kalau orang tua yang memutuskan soal pernikahan. Lagi pula, Xiao Rong sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan tidak bersyukur atas apa yang kau miliki. Tegur Lan Xinghuai. Ketika Lan Qianqian mendengar ini,
ia merasa salah dengar. Apakah ini masih ayahnya yang selalu memanjakannya? Bagaimana mungkin ia berkata seperti itu? Kakak ipar, tolong katakan sesuatu untukku. Aku tidak ingin menikah dengannya. Lan Qianqian meminta bantuan Zhang Jun karena ayahnya tidak bisa diandalkan. Zhang Jun selalu patuh padanya, dan dia percaya bahwa Zhang Jun pasti akan membantunya. Namun, setelah Zhang Jun mendongak dan bertemu pandang dengan Zhang Rong, ia segera menariknya kembali dan membujuk Lan Qianqian. Qianqian, Xiao Rong sekarang sangat kuat. Kau tidak akan malu bersamanya. Setuju saja, kan? Kalian. Lan Qianqian melangkah mundur berkali-kali, menatap wajah-wajah buruk Zhang Rong, Lan Xinghuai dan Zhang Jun, dan merasa bahwa dunia ini begitu tanpa harapan. Belum lagi Zhang Rong, aku sudah membencinya. Namun ayahnya dan saudara iparnya, dua pria yang biasanya mematuhinya dalam segala hal, kini memaksanya untuk melompat ke dalam perapian. Jadi, apakah semua kebaikan yang dia tunjukkan padanya biasanya hanya kedok? Ketika mereka benar-benar menghadapi konflik dan ujian, mereka hanya akan mengejar keuntungan dan takut mati. Mereka tidak akan peduli apakah ia hidup atau mati, atau apakah ia akan bahagia. Ayah mertua, tiba-tiba aku merasa hari ini lebih buruk dari sebelumnya. Bukankah acara ini sangat meriah dan meriah? Zhang Rong berkata lagi, dengan nada terkejut, kurasa akan lebih baik jika aku dan Qianqian mengadakan upacara pertunangan sekarang. Ah, sekarang. Lan Xinghuai ragu sejenak, bukankah ini terlalu terburu-buru? Tidak, ini konyol. Lan Qianying menuduh Zhang Rong dengan marah, apa pendapatmu tentang Qianqian? Apakah kamu benar-benar menyukainya, atau kamu ingin mempermalukannya? Bagaimana menurutmu, Suster Qianying? Tanya Zhang Rong sambil tersenyum ambigu. Tanyakan padanya apakah dia menyukai Lan Qianqian atau ingin mempermalukan Lan Qianqian. Bercanda, kan? Bukankah pertanyaan ini sudah jelas? Tentu saja itu adalah penghinaan yang disengaja. Bukankah Lan Qianqian membencinya? Tentu saja dia akan membalas dendam dan melakukan apapun yang dia mau. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Haha, Tuan Muda Rong memang pria yang temperamental. Kurasa suasana hari ini bagus dan cocok untuk mengadakan pesta pertunangan. Kata pemuda berpakaian hitam itu, tampak sangat setuju dengan hal ini. Ayo semuanya, mari kita doakan agar pasangan pengantin baru ini mendapatkan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Mendengar hal itu, sejumlah tamu di sekitarnya bergegas maju untuk mengucapkan selamat kepadanya. Selamat, Tuan Muda Rong. Selamat, Tuan Muda kedua. Selamat, Tuan Muda Rong dan Nona kedua Lan benar-benar pasangan yang serasi. Lan Qianqian memandang sekelompok orang yang memuja Zhang Rong, dia merasa pusing dan matanya dipenuhi kegelapan. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar dipaksa menikahi Zhang Rong. Pada saat ini, dia bahkan sempat berpikir untuk mati. Namun pada saat itu, terdengarlah sebuah suara samar, memecah suasana dan membuat semua orang terdiam dalam sekejap. Kalau tidak salah ingat, saya mendapat undangan ke sebuah pesta biasa. Kok bisa jadi pesta pernikahan? Bab 589. Suaranya tidak keras, tetapi sangat beresonansi, bahkan memiliki kekuatan magis yang membuat semua orang berhenti tanpa sadar dan tanpa sadar melihat ke arah suara tersebut. Ketika Xia Xiyun dan Zheng Xuan mendengar suara ini, mereka berdua gembira dan merasa tenang. Sejujurnya, sebagai wanita sendiri, mereka juga tidak ingin melihat Lan Qianqian diganggu oleh Zhang Rong seperti ini, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan dan hanya bisa menonton dari samping. Sekarang dia sudah ada di sini, mereka yakin semua masalah akan terpecahkan. Hampir lupa, kita kedatangan tamu terhormat hari ini. Zhang Rong sudah tahu siapa yang datang, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Oh, Tuan Muda Rong, jadi kita punya tamu terhormat hari ini. Tanya pemuda berbaju hitam itu dengan penuh minat. Maukah Anda memperkenalkannya kepada saya? Saudara Tan, saya dan orang ini punya dendam pribadi, jadi tolong jangan ikut campur. Zhang Rong menggelengkan kepalanya. Apa yang kau bicarakan, Tuan Muda Rong? Urusanmu juga urusanku. Pemuda berpakaian hitam itu menyadari bahwa Zhang Rong menyimpan dendam terhadap tamu itu, jadi ia ingin sekali menunjukkannya. Ia melangkah maju dan bertanya, siapa yang begitu buta sampai berani menyinggung Rong kita? Tuan Muda Rong. Di tengah-tengah perkataannya, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menelan ludah, matanya tertuju pada sosok yang perlahan mendekat dari jalan yang dibersihkan oleh kerumunan. Bingung, curiga, dan takut. Anda. Pemuda berbaju hitam itu seakan teringat masa lalu yang tak sanggup ia kenang kembali. Wajah familiar yang begitu dekat membuatnya ketakutan luar biasa, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin itu dia? Bukankah dia menghilang? Kok dia muncul lagi, dan kebetulan aku yang menemuinya? Keberuntungan macam apa yang saya miliki? Tan Xiangyang, terakhir kali kakekmu dengan kejam mematahkan kakimu, dan kau memohon padaku untuk mengampuni nyawamu.
Tapi apakah kau salah paham bahwa aku tidak berani membunuhmu? Xiao Chen berhenti 10 kaki dari pemuda berpakaian hitam itu dan menatapnya dengan acuh tak acuh, tetapi nadanya dingin. Long, Long. Tan Xiangyang sangat ketakutan dan tampak ingin menjelaskan atau memohon belas kasihan. Namun, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan kilatan cahaya pedang menyambar dalam sekejap yang sangat cepat, menyinari seluruh auditorium. Memanggil, tertawa. Sebelum Tan Xiangyang bisa mengatakan apapun, darah berceceran di tempat dan dia langsung meninggal. Orang tak berguna sepertimu hanya akan mempermalukan kakekmu kalau kau masih hidup. Aku akan jadi orang baik sekali saja dan membantu kakekmu sembuh dari kankermu ini. Xiao Chen menatap Tan Xiangyang yang terbaring di genangan darah. Tak ada sedikit pun rasa iba di raut wajahnya, hanya ketidakpedulian yang tak berujung. Sesuai dugaannya, terakhir kali kakek Tan Xiangyang hanya meminta Mo Lao yang legendaris dari keluarga Tan untuk berpura-pura mematahkan kaki Tan Xiangyang guna menunjukkan ketulusannya kepadanya, tetapi nyatanya dia diam-diam meninggalkan kesempatan untuk sembuh. Ditambah dengan ledakan besar energi spiritual dalam 6 bulan terakhir, diharapkan juga kaki Tan Xiangyang akan membaik begitu cepat. Jika Tan Xiangyang berperilaku baik dan mematuhi hukum mulai sekarang, Xiao Chen tentu tidak akan mempersulitnya lagi. Sayangnya dia tidak bertobat dan tetap berteman dengan Zhang Rong meskipun dia tahu bahwa Zhang Rong berhubungan dengan iblis. Tidaklah tidak adil untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Ah! Pembunuhan. Dia membunuh Tuan Tan. Kerumunan orang di tempat kejadian terdiam cukup lama sebelum mereka tersadar dan berteriak ketakutan. Meskipun kematian beberapa orang bukanlah hal yang langka di era seni bela diri universal ini, identitas Tan Xiangyang sensitif. Keluarga Tan di Yanjing adalah keluarga yang sangat besar. Meninggalnya tuan muda keluarga Tan di sini jelas merupakan badai bagi Sansu. Saya khawatir semua orang di sini tidak dapat lepas dari koneksi ini. Bajingan, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Zhang Rong menatap Xiao Chen dengan marah. Dia berusaha keras untuk memenangkan hati Tan Xiangyang, tetapi pada akhirnya Xiao Chen hanya mengangkat tangannya dan membunuh Tan Xiangyang, membuat usahanya sia-sia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apakah kamu takut setelah melihat kematiannya yang tragis? Xiao Chen menatap Zhang Rong dengan tenang. Sebelum datang, dia tidak menyangka Tan Xiangyang ada di sini. Jadi membunuh Tan Xiangyang hanyalah kecelakaan, dan Zhang Rong adalah target sebenarnya. Takut. Zhang Rong tertegun sejenak, lalu tertawa marah. Setelah membunuh Tan Xiangyang, apa kau masih begitu bangga pada dirimu sendiri? Sudah lama aku tidak menggunakan kekerasan. Kalau aku mau, aku jadi merasa bangga. Kata Xiao Chen ringan. Beraninya kau. Zhang Zhongsheng melompat keluar, menunjuk Xiao Chen dan berteriak, beraninya kau, bocah nakal, melakukan pembunuhan di sini. Ayo, tangkap dia. Wus wus wus. 3 pria kuat tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan mengepung Xiao Chen. Masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. 3 alam bela diri sejati. Ekspresi Zhong Yun berubah. Ini semua aset keluarga Zhang. Mereka telah menempatkan ketiga master alam bela diri sejati di sini. Jelas, semuanya tidak mudah. Qian, Paman Yun, ayo kita pergi dari sini. Lan Qianying menyadari situasinya tidak baik, jadi dia menepikan Lan Qian yang masih linglung, dan menopang Zhong Yun, lalu mundur sejauh mungkin. Kakak, ada apa dengannya? Lan Qian menatap kosong ke arah Xiao Chen yang terkepung di tengah lapangan, dan bertanya dengan bingung, terakhir kali dia bertemu dengan seorang kultivator alam bela diri sejati, dia melarikan diri lebih cepat daripada siapapun. Situasi hari ini jelas lebih berbahaya, tapi dia begitu agresif dan bahkan berani membunuh orang. Nona Lan, mungkin Anda harus berubah pikiran tentang dia. Xia Xiyun menghampiri mereka bertiga dan berkata, Saudari Xia. Pada saat ini, Lan Qian sebenarnya samar-samar bisa menebak sesuatu, tetapi dia masih bersedia menerima kesalahannya. Nona Xia, apakah tidak apa-apa baginya untuk menghadapi 3 master alam bela diri sejati sendirian? Lan Qianying masih bertanya dengan sedikit khawatir. Kamu akan tahu jika terus membaca. Xia Xiyun tersenyum manis. Melihat senyum Xia Xiyun tanpa rasa khawatir, Lan Qianying tertegun. Obsesi Xia Xiyun terhadap Xiao Chen sudah mencapai titik gila. Bukankah dia khawatir tentang keselamatan Xiao Chen? Tentu saja tidak. Alasan mengapa dia tidak khawatir adalah karena dia percaya dari lubuk hatinya bahwa ini tidak membahayakan Xiao Chen. Dia memiliki kepercayaan terhadap Xiao Chen yang tidak dapat dipahami orang lain. Mubazir kalau masih main-main begini, iya. Xiao Chen melirik ketiga pendekar Zenwu di sekitarnya, tampak agak bosan. Zhang Rong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, aku tahu kau punya bakat terpendam. Bahkan Tan Xiangyang takut padamu, tapi hanya jika kau mengalahkan mereka, kau akan memenuhi syarat untuk melawanku. Oh, apa masalahnya? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melangkah maju dan kemudian dengan ringan melangkah di tanah. Ledakan.
Tiga sinar cahaya melesat keluar dengan suara keras, menyapu sekeliling. Engah, engah, engah. Tiga master alam bela diri sejati bahkan tidak sempat bereaksi ketika mereka disapu oleh tiga cahaya itu. Organ-organ internal mereka terguncang dan darah menyembur keluar. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Lan Qianying, Lan Qianqian, Zhong Yun dan semua orang di sekitar mereka semua menatap dengan bodoh ke arah sosok luar biasa yang berdiri di tengah, tak bergerak. Dia menginjak tanah dan mengalahkan tiga master ranah Zhenwu dalam hitungan detik. Kekuatan macam apa ini? Kamu. Wajah Zhang Rong pun langsung berubah, menatap Xiao Chen dengan ngeri. Meskipun dia mengira bahwa ketiga master alam bela diri sejati itu mungkin bukan tandingan Xiao Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen dapat mengalahkan ketiga master alam bela diri sejati itu dengan cara seperti ini. Bahkan orang kuat legendaris pun tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Mungkinkah kekuatannya melampaui legenda? Bab 590. Dia begitu kuat. Lan Qianqian menatap Xiao Chen di lapangan, matanya dipenuhi keterkejutan. Itulah tiga Grandmaster Zhenwu yang hebat, namun mereka malah terhempas oleh tendangan Xiao Chen. Konyol sekali dia sampai curiga Xiao Chen takut mati dan kabur dari medan perang hari itu. Bodoh sekali dia. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Dialah yang berhasil mengusir Grandmaster Alam Zhenwu yang sedang mengincar kita hari itu. Kata Zhong Yun dengan sedikit bersemangat. Lan Qianying bertanya, Paman Yun, apakah Anda sudah menebaknya sejak lama? Mungkin itu kecurigaanku saat itu. Lagi pula, dengan kekuatanku, sekeras apapun aku berusaha, aku tak mungkin bisa melukai seorang Grandmaster di alam bela diri sejati. Pasti ada yang diam-diam membantuku. Grandmaster itu bahkan berteriak, Senior, ampuni nyawaku. Sambil melarikan diri. Jelas sekali dia tidak sedang berbicara denganku. Saat itu kami berada di Gurun Gobi. Tanahnya tandus dan praktis tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya kami yang ada di sana. Lebih penting lagi, jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan bisa melarikan diri diam-diam tanpa diketahui. Jadi, kukira dia mungkin seorang master, dan mungkin dialah yang membantuku mengalahkan Grandmaster Alam Zhenwu. Zhong Yun berkata demikian sambil mendesah, tapi aku tidak yakin saat itu, jadi aku tidak mengatakannya dengan gegabah. Lagi pula, dia terlihat masih muda. Jika dia bisa menakuti seorang Grandmaster alam bela diri sejati hanya dengan auranya tanpa menunjukkan wajahnya, betapa hebatnya kekuatannya. Dia menyelamatkan kita, tapi aku terus menyalahkannya. Sungguh. Lan Qianqian menunjukkan penyesalan dan mulai merenungkan dirinya sendiri. Saudari Xia, fakta membuktikan bahwa Anda benar. Kami terlalu picik dan kurang memahaminya. Lan Qianqian teringat bagaimana ia baru saja mengkritik Xia Xiyun, mengatakan bahwa ia terlalu bingung dengan situasi tersebut. Padahal, ia melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada orang lain. Sebaliknya, dia dan saudara perempuannya membuat tuduhan palsu dan menuduh orang lain secara salah tanpa mengenal mereka dengan cukup baik. Sebenarnya, aku pernah berbuat salah. Mungkin begitulah hidup. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati. Setahuku tentang Xiao Chen, dia tidak akan menyimpannya dalam hati. Xia Xiyun menghibur dengan lembut. Faktanya, Xiao Chen bisa dikatakan murah hati dan pelit di saat yang bersamaan. Kalau dia baik hati, tidak peduli seberapa keras kamu memprovokasi atau memfitnahnya, dia akan memperlakukanmu seperti udara dan mengabaikanmu sepenuhnya. Namun bila dia pelit, mungkin sepatah kata saja darinya dapat membuatnya tidak senang, dan dia dapat membunuhmu dengan lambaian tangannya, dan kamu pun tidak akan punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Nona Xia, dia sangat misterius, dia pasti orang yang luar biasa, kan? Lan Qianying tiba-tiba bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa dia? Dia. Xia Xiyun hendak menjawab ketika sekelompok besar orang tiba-tiba menyerbu masuk ke pintu auditorium. Mereka semua lincah dan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Jiwa naga yang memegang kendali, yang lain harus menjauh. Pemimpin Feng Tianyu sangat agung dan berkuasa, membawa aura penindasan yang kuat, yang membuat banyak orang di tempat kejadian ketakutan dan membuat mereka mundur. Oh tidak, seseorang dari Dragon Soul. 12 istana jiwa naga telah menjadi tabu sakral di Tiongkok. Sekadar sebuah nama saja sudah cukup untuk membuat orang-orang yang bersalah ketakutan setengah mati. Mereka yang pernah berhubungan dengan Zhang Rong sebelumnya dan berencana untuk bergabung dengan kubu Dewa Iblis begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan pingsan. Jiwa naga, mungkinkah dia salah satu anak buah jiwa naga? Zhong Yun tampak mengerti sesuatu dan bergumam, pantas saja. Pantas saja dia begitu tertutup. Saudari Xia, apakah Xiao Chen benar-benar dari jiwa naga? Lan Qianqian bertanya dengan tidak sabar. Bukankah sudah jelas? Xia Xiyun terkekeh. Luar biasa. Seru Lan Qianqian. Dia juga akrab dengan legenda 12 istana jiwa naga. Mereka adalah orang-orang suci pelindung Tiongkok dan tempat suci yang dirindukan setiap orang.
Semua orang di Dragon Soul pantas mendapatkan rasa hormat tertinggi. Dengan kekuatannya, dia bukan orang biasa bahkan di Dragon Soul. Mungkinkah dia penguasa istana? Tebak Lan Qianying. Mendengar ini, Xia Xiyun membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Zhang Zhongsheng, Zhang Rong, perbuatan kalian telah terbongkar, jadi menyerahlah. Feng Tianyu memimpin anak buahnya untuk mengepung keluarga Zhang, dengan tangan kanannya memegang gagang pedang, siap menghunus pedang kapan saja. Xiao Rong, apa? Apa yang harus kita lakukan? Zhang Zhongsheng ketakutan melihat perilaku Feng Tianyu dan buru-buru meminta bantuan Zhang Rong. Jiwa naga. Zhang Rong mengerutkan kening, tetapi mengabaikan Feng Tianyu dan menatap Xiao Chen. Jadi, kau dari jiwa naga. Ia telah lama menyadari bahwa Xiao Chen adalah bakat terpendam dan pasti memiliki identitas yang luar biasa. Tan Xiangyang juga meneriakkan kata, naga, sebelum meninggal. Ternyata inilah yang ia maksud. Bukankah sudah agak terlambat untuk menyadarinya sekarang? Kata Xiao Chen ringan. Jangan terlambat, jangan terlambat. Zhang Rong tiba-tiba tertawa, musuh utama Raja Iblis adalah 12 istana jiwa naga. Kita adalah musuh alami, dan karena kita sudah bertemu, pertarungan tak terelakkan. Setelah jeda, Zhang Rong melanjutkan, dikabarkan bahwa istana jiwa naga memiliki 12 kepala istana, masing-masing misterius dan kuat. Setengah tahun yang lalu, naga biru, kura-kura hitam, dan rubah perak terluka parah oleh Dewa Iblis. Mereka mungkin belum pulih dari luka-luka mereka. Kau jelas bukan salah satu dari mereka. Phoenix dan burung vermilion adalah wanita, begitu pula dirimu. Kabarnya, pedang iblis selalu dekat dengan Kaisar Naga, dan dia seorang gadis kecil. Itu tidak sesuai dengan pendapatmu. Jadi, di antara Goshawk, Lone Wolf, Divine Ape, Golden Lion, Red Leopard, dan Saber Tiger yang tersisa, kamu yang mana? Zhang Rong menatap lurus ke arah Xiao Chen, seolah ingin melihat petunjuk dari perubahan ekspresi Xiao Chen. Namun, yang membuatnya kecewa, ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Ia bertanya dengan tenang, sepertinya kau tahu banyak tentang jiwa naga. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu, kau bisa bertarung 100 kali tanpa bahaya. Zhang Rong terkekeh. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang musuh adalah bentuk rasa hormat, bukan? Sayangnya, jawabanku mungkin mengecewakanmu. Kata Xiao Chen ringan. Oh, bukankah kau penguasa 12 zodiak? Zhang Rong tiba-tiba mencibir, itu benar-benar mengecewakanku. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan iblis yang tak tertandingi meledak dari tubuh Zhang Rong seperti gunung berapi. Apaan ini tekanan yang berlebihan? Banyak orang di sekitar yang memiliki keterampilan bela diri yang kuat semuanya kewalahan oleh tekanan mendadak ini dan merasa sesak napas. Bahkan Feng Tianyu tanpa sadar mundur 2 langkah untuk menjaga jarak dari Zhang Rong, dan perlahan melepaskan tangannya yang menekan gagang pedang. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan tandingan Zhang Rong, dan maju hanya akan membawa malu bagi jiwa naga dan Kaisar Naga. Haha, apakah kau pikir aku sama dengan para penganut Dewa Iblis biasa itu? Zhang Rong tertawa terbahak-bahak, dan garis-garis hitam muncul di wajahnya. Itulah sumber kekuatan magis, melambangkan bahwa Zhang Rong memiliki kekuatan magis yang paling murni. Pasukan peninggalan Dewa Iblis di Tiongkok terbagi menjadi 3 tingkatan, dan akulah utusan iblis tingkat tertinggi, yang memiliki kekuatan langsung dari Dewa Iblis. Jangan bilang kau bukan penguasa 12 istana jiwa naga. Sekalipun kau penguasa 1 istana, kau akan rentan menghadapi kekuatan Dewa Iblis. Begitu dia selesai berbicara, energi iblis mengembun di belakang Zhang Rong, menampakkan sosok iblis, membuat Zhang Rong tampak lebih jahat dan gila, seolah-olah dirasuki iblis, yang sangat menakutkan. Bersambung.